Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-260. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dengan tergesa-gesa, Samekto segera membawa pasukan kecil itu menuju ke medan di sebelah timur. Dengan berlari-lari kecil ditelusurinya pematang, diloncatinya parit, dan ladang-ladang terpaksa disasaknya tanaman-tanaman di pategalan-pategalan untuk menempuh jalan yang memintas. Jalan yang paling pendek untuk mencapai medan sebelah timur, hampir mencapai Padukuhan Induk. Kedatangan pasukan Samekto beserta Samekto sendiri memberikan gairah baru bagi pasukan Menoreh yang sebenarnya telah terlampau parah. Korban telah banyak berjatuhan dan daya perlawanan mereka pun telah hampir punah. Tetapi pasukan yang segar ini telah membawa udara baru. Dengan cara seperti yang telah ditempuhnya membuat kelompok-kelompok kecil, para pengawal menghadapi Sidanti dan Argojoyo. Mereka harus berusaha untuk mengurung kedua orang itu pada tempat tertentu, supaya kedahsyatan ujung senjata mereka tidak menjalar di seluruh medan. Sejenak desakan pasukan Sidanti agak tertahan, tetapi sejenak kemudian Samekto pun segera merasakan bahwa tekanan pasukan lawan itu benar-benar tidak dapat dibendung lagi. Pasukannya datang ketika pasukan yang terdahulu sudah hampir tidak berdaya sama sekali, sehingga seakan-akan pasukan yang baru itu sajalah yang kini harus bertempur melawan seluruh kekuatan Sidanti. Samekto itu menggeram ketika ia mendengar jerit seseorang di dekatnya. Sebatang tombak telah menembus dadanya, menyusup di antara tulang-tulang rusuknya meraba jantung. "Perlawanan ini tidak dapat dipertahankan," berkata Samekto di dalam hatinya. "Kami akan ditumpasnya seperti batang ilalang yang disapu angin pusaran yang dahsyat." Tiba-tiba Samekto mengambil sesuatu keputusan yang berbahaya, tetapi yang paling mungkin dilakukan. Selagi pasukannya masih cukup segar, maka diperintahkannya seseorang untuk segera menghubungi Wrahasta. "Sampaikan kepadanya, pasukan akan mundur sampai ke induk Padukuhan Menoreh. Ungsikan sedapat mungkin semua penghuninya. Kami akan bertahan bergabung dengan pasukan Wrahasta. Itu yang paling mungkin kami lakukan, karena Wrahasta tidak akan dapat meninggalkan halaman menurut perintah Ki Gede. Setidak-tidaknya kami akan bertempur di Padukuhan Induk. Dengan demikian kami akan mendapat banyak bantuan daripadanya." Penghubung itu pun segera meninggalkan medan, langsung menemui Wrahasta di halaman rumah Ki Argopati. Wajah Wrahasta segera menjadi tegang dan menyala. Katanya, "Jadi pasukan Menoreh tidak mampu menahan arus kekuatan Sidanti?" Penghubung itu menggeleng. Wrahasta berdiri tegang di tempatnya. Ia dapat mengerti cara berpikir Samekto meskipun itu suatu permainan yang sangat berbahaya. Namun seandainya tidak demikian dan pasukan Samekto itu tertumpas habis, maka Sidanti pun pasti akan berhasil merebut rumah Ki Argopati ini. Karena itu,
Memang tidak ada jalan lain daripada menarik pasukan itu dan bergabung dengan pengawal rumah kepala tanah perdikan menoreh. Mereka tidak akan menunggu pasukan Sidanti memasuki halaman, tetapi mereka akan menyongsong mereka di ujung padukuhan. Maka Wrahasta pun kemudian menggeram. "Sampaikan kepada Paman Samakta, pasukanku akan menunggu di ujung padukuhan." Penghubung itu tidak menunggu apapun lagi. Segera ia meloncat berlari kembali ke medan. Sementara Wrahasta berusaha untuk menyingkirkan perempuan dan anak-anak, meninggalkan padukuhan induk ke padukuhan yang dianggapnya aman. Dengan Samakta dan pasukan-pasukan yang lain telah dibuat kesepakatan bahwa apabila terpaksa, mereka memang harus menempatkan keluarga mereka di padukuhan tersebut. Bahkan dalam keadaan serupa itu, kemungkinan yang paling pahit pun harus dipikirkan. Apalagi pasukan mereka terpaksa mundur, maka mereka akan menempatkan diri di padukuhan di hadapan padukuhan pengungsian itu. Dan Wrahasta pun harus menyiapkan penghubung-penghubung untuk keperluan tersebut, sebab ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari kenyataan sesuai dengan laporan penghubung yang datang dari medan di sebelah timur. Dengan susah payah penghubung yang telah berhasil menemui Wrahasta itu dapat melaporkan hasilnya kepada Samakta. Meskipun ia harus menembus perang yang semakin sengit berkobar di medan itu, dan Samakta pun tidak menunggu lebih lama lagi. Ia tidak dapat membiarkan orang-orangnya menjadi semakin parah. Karena itulah, maka segera ia memerintahkan penghubung-penghubungnya menyampaikan perintahnya ke segenap kelompok dan bahkan ke segenap orang, supaya di antara mereka tidak ada yang tertinggal untuk menarik diri sampai ke ujung padukuhan induk. Ternyata pasukannya yang telah menjadi semakin parah itu pun agaknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Di saat-saat terakhir mereka telah mencurahkan segenap sisa kemampuan mereka untuk bertahan terus. Seandainya Samakta tidak mengeluarkan perintah itu, maka pasukan menoreh justru akan terpecah tanpa dapat dikendalikan lagi. Kini sambil mempertahankan hidup masing-masing, para pengawal itu menarik diri. Mereka belum tahu pasti apakah yang akan terjadi setelah mereka sampai di padukuhan induk. Sudah tentu Samakta tidak dapat meneriakkan rencananya di medan perang itu. Namun meskipun demikian, beberapa orang pemimpin kelompok dapat segera memahami maksud Samakta, karena mereka tahu benar bahwa di padukuhan induk masih tersisa beberapa bagian dari kekuatan pasukan pengawal menoreh. Demikianlah, seperti didorong oleh banjir bandang, maka dengan cepatnya peperangan itu bergeser, menyeberangi sebuah bulak kecil menuju ke padukuhan induk. Sidanti dan Argojoyo memang memperhitungkan juga bahwa di padukuhan induk itu pasti masih ada kekuatan yang akan dapat membantu pasukan menoreh. Tetapi mereka yakin bahwa kekuatannya sudah tidak akan dapat dibendung lagi. Kekuatan menoreh yang telah dihancurkannya sedikit demi sedikit karena siasatnya yang berhasil tidak akan mampu menghimpun diri dalam waktu yang terlampau pendek. Dengan demikian, mereka sudah memastikan bahwa malam ini rumah kepala tanah perdikan menoreh akan jatuh ke tangan mereka. Kita tinggal mengatur bagaimana kita harus mempertahankan padukuhan induk itu untuk seterusnya, berkata Sidanti di dalam hatinya. Sementara itu, medan yang bergeser itu pun semakin lama menjadi semakin dekat dengan padukuhan induk. Tentang senjata itu, Pekik Sorak
dan keluhan yang tertahan mewarnai malam yang semakin dalam. Di kejauhan masih juga terdengar satu-satu suara kentongan, namun telah kehilangan gairah dan bahkan seakan-akan menjadi ngelangut, seperti nada-nada tembang dalam keputusasaan. Dan ternyata bahwa suara titir yang ngelangut itu telah mempengaruhi medan di sebelah barat. Sepeninggal Samekto, pasukan Menoreh telah dilanda oleh kegelisahan yang dahsyat. Kalau semula mereka hampir berhasil menguasai keadaan, maka semakin lama harapan itu pun menjadi semakin tipis. Pengaruh suara titir yang seolah-olah meneriakkan pedih yang menyengat jantung tanah perdikan Menoreh agaknya membuat para pengawal itu kini menjadi cemas. Mereka justru mencemaskan nasib kawan-kawan mereka di medan sebelah timur daripada memikirkan nasib mereka sendiri. Meskipun demikian, para pengawal tanah perdikan Menoreh masih tetap dalam keadaan yang cukup baik. Orang-orang Ki Petusuro masih belum mampu untuk merubah keadaan terlampau banyak. Meskipun kini mereka tidak terlampau tertekan, namun mereka masih juga belum dapat bernafas leluasa. Namun sementara itu, suara titir yang bergema menggetarkan seluruh tanah perdikan Menoreh itu terdengar pula dari Pucang Kembar, Ki Arkopati yang sedang bertempur antara hidup dan mati melawan Ki Tambakwedi. Mendengar juga suara dan irama titir itu. Karena itu, maka sejenak ia terpengaruh. Beberapa kali ia terpaksa meloncat surut. "Hah!" berkata Ki Tambakwedi sambil menyerangnya. "Kau dengar suara titir yang memekik-mekik itu? Dengarlah, bukankah suaranya seperti tangis bayi yang memanggil-manggil ibunya karena ketakutan melihat seekor harimau yang mendekatinya sambil memperlihatkan taringnya serta kuku-kukunya yang tajam?" Ki Arkopati tidak menjawab, tetapi terdengar ia menggeram sambil memutar tombaknya. "Jangan berpura-pura, Arkopati. Kau harus tahu bahwa pasukan pengawalmu saat ini sedang dilanda oleh arus pasukan Sidanti. Kalau kau masih selamat, Arkopati, kau akan melihat bangkai bertimbun-timbun." Ki Arkopati masih tetap membisu, tetapi senjatanya masih tetap mematuk-matuk dengan dasarnya. "Huh!" Ki Tambakwedi melanjutkan. "Agaknya kau terlampau mementingkan dirimu sendiri. Kau sama sekali tidak berpikir tentang orang-orangmu yang sedang sekarat." Ki Tambakwedi berhenti sejenak. Ia terpaksa menghindar jauh-jauh karena ujung tombak Ki Arkopati menyambar lambungnya. Hampir saja lambungnya itu tersobek oleh senjata lawannya. "Alangkah garangnya kau," ia melanjutkan. "Tetapi bayangkan, apakah kau yakin bahwa Pandanwangi mampu menyelamatkan dirinya? Meskipun ia seorang gadis yang garang, kali ini jangan diharapkan Sidanti akan menolongnya lagi, seperti pada saat ia hampir dibantai oleh orang-orang liar yang berdiri di pihak kami. Hah, kau harus tahu bahwa sudah ada kesepakatan bahwa Sidanti tidak akan menghalang-halangi lagi siapapun yang dapat menangkap putrimu yang cantik itu untuk diperlakukan sekehendak hati." Tiba-tiba Ki Arkopati menggeram dahsyat sekali, seolah-olah udara malam tergetar karenanya. Kata-kata Ki Tambakwedi yang sengaja dilontarkan untuk mempengaruhi perasaan Ki Arkopati benar-benar mencapai sasarannya, tetapi akibatnya justru sebaliknya.
Ki Arkopati tidak menjadi bingung dan kehilangan akal. Namun tiba-tiba kepala tanah perdikan menoreh itu seolah-olah berubah menjadi seperti banteng yang sedang terluka. Dan luka itu justru menambahnya menjadi lebih berbahaya. Ki Tambak Wedi terkejut melihat perubahan itu. Ia mengharap Ki Arkopati menjadi lengah dalam kebingungannya. Namun agaknya Ki Arkopati adalah seorang yang benar-benar telah matang. Meskipun ia marah bukan buatan, tetapi dalam kesadarannya, ia tidak menjadi mata gelap dan kehilangan pegangan. Dengan sepenuh kesadaran ia berkata di dalam dirinya, "Aku harus berbuat sebaik-baiknya, supaya aku dapat keluar dari perkelahian ini." Kemarahan yang didasari sepenuh kesadaran membuat Ki Arkopati menjadi semakin garang. Tombaknya menyambar-nyambar dari segenap arah dan mematuk-matuk dengan tiba-tiba seperti seekor ular yang bersayap. "Setan alas!" Ki Tambak Wedi mengumpat di dalam hatinya. Orang ini justru menjadi semakin gila. Apakah suara titir itu tidak didengarnya? Tetapi Ki Tambak Wedi tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa tekanan Ki Arkopati justru semakin sengit. Beberapa kali Ki Tambak Wedi harus menghindar sambil melangkah surut sebelum ia mapan untuk melawan. Agaknya senjata Ki Tambak Wedi yang sudah tidak genap sepasang itu mempengaruhinya pula, karena senjata Ki Arkopati agak lebih panjang dari senjatanya meskipun berujung rangkap. "Hei, apakah kau tuli Arkopati?" berteriak Ki Tambak Wedi itu pula. "Apa kau tidak mendengar suara titir itu? Mungkin anakmu kini telah terbunuh. Oh, itu lebih baik baginya. Tetapi bagaimana kalau Pandanwangi itu dapat ditangkap oleh orang-orang liar yang kemarin mencekatnya?" Ki Arkopati masih tetap berdiam diri, namun serangannya menjadi semakin dahsyat. Putaran tombaknya menimbulkan goncangan pada pepohonan dan ranting-ranting di sekitarnya, seolah-olah sedang dilanda angin pusaran. Ki Tambak Wedi berdesah. Tak ada pilihan lain. Semakin lama orang ini menjadi semakin gila. Aku harus segera membinasakannya, supaya aku sempat melihat si Danti memasuki rumah kepala tanah perdikan menoreh. Karena itu, maka Ki Tambak Wedi segera mempertimbangkan untuk memanggil orang-orangnya yang bersembunyi. Ia kini ingin segera selesai. Ia sudah menjadi muak melihat tingkah laku Ki Arkopati. Tidak, bukan karena muak. Sebenarnya lah bahwa ia justru mengaguminya. Tetapi kegarangan kepala tanah perdikan menoreh itu membuatnya terlampau marah dan cemas, sehingga orang itu memang segera harus dibinasakan. Ki Tambak Wedi yang masih selalu harus menghindari serangan-serangan Ki Arkopati yang membadai itu tiba-tiba meloncat jauh-jauh. Tiba-tiba dari mulutnya terdengar sebuah suwitan nyaring. Nyaring sekali membelah sepinya malam di bawah sepasang bujang kembar. Ki Arkopati terkejut mendengar suwitan itu, meskipun ia sudah meragukan kejantanan Ki Tambak Wedi kini. Namun tanda sandi itu telah menggetarkan jantungnya, sehingga tiba-tiba ia pun tertegun tegak di tempatnya seperti sebatang tonggak yang membeku. Baru sejenak kemudian terdengar ia menggeram. "Aku memang sudah menduga, Tambak Wedi, bahwa akan datang saatnya kau kehilangan watakmu sebagai paguhan yang perkasa. Terserah penilaianmu, Arkopati.
Sebentar lagi kau akan binasa. Tidak ada jalan lain bagimu untuk keluar dari daerah ini. Aku menyadarinya, Tambakwedi. Setitik air akan dapat merubah keseimbangan yang mantap ini. Kau dan aku masih juga dalam keadaan yang serupa dengan beberapa puluh tahun lampau. Apabila sekarang kau memanggil seseorang yang paling lemah sekalipun, maka keseimbangan yang mantap ini pun akan segera menjadi goyah. Ki Tambakwedi berdesah, lalu katanya, "Kalau begitu, kenapa kau tidak menyerah saja?" Jangan begitu, Tambakwedi. Meskipun aku tahu bahwa aku akan binasa, tetapi lebih baik bagiku mati sambil menggenggam tombak ini daripada mati di dalam bantaian. Baiklah, untuk kepuasanmu Arkopati, aku akan memenuhinya. Ki Arkopati menggeram mendengar kata-kata terakhir Ki Tambakwedi itu. Apalagi ketika ia melihat dua orang yang segera berloncatan dari balik gerumbul. Keduanya kemudian berjalan berurutan mendekati arena perkelahian. "Itukah kawan-kawanmu, Tambakwedi?" berkata Ki Arkopati. Ki Tambakwedi mengangguk, namun betapapun juga terasa segores luka yang pedih di hatinya. Seorang yang bergelar Ki Tambakwedi telah melakukan kecurangan di dalam perang tanding. Bukan saja kecurangan ini yang dilakukannya, tetapi kecurangan-kecurangan yang lain, dan bahkan kecurangan yang paling memalukan. Kecuali dua orang itu, ia masih bersedia sekelompok orang-orang yang telah menyiapkan dirinya pula untuk membinasakan Ki Arkopati apabila ia berhasil lolos dari Ki Tambakwedi dan kedua temannya itu. Sepercik warna merah menjalar di wajah Ki Tambakwedi. Hampir saja ia berteriak mengusir kedua orang itu dan kembali berkelahi seorang lawan seorang. Namun kemudian ia menggertakkan giginya dan mengusir perasaan itu. Yang dipahatkan di hatinya adalah, orang ini harus segera binasa bersama rahasia tentang dirinya dan si Danti. Ki Arkopati masih berdiri tegak, tangannya menggenggam tombaknya erat-erat, sedang kakinya yang renggang seakan-akan menghunjam ke dalam bumi. Sejenak dipandanginya kedua orang yang berjalan dengan langkah yang tetap mendekatinya, dan sejenak kemudian dipandanginya Ki Tambakwedi. Terasa sesuatu bergetar di dalam dadanya. Menurut pengamatannya, kedua orang itu pun bukan orang kebanyakan, meskipun tidak terlampau berbahaya. Tetapi bertiga bersama Ki Tambakwedi, maka seolah-olah keputusan telah jatuh bahwa kepala tanah percikan menoreh itu harus binasa di bawah bujang kembar itu. Tanpa disadarinya, Ki Arkopati menengadahkan wajahnya. Dilihatnya bulan yang bulat seakan-akan tergantung di langit, disaput oleh awan yang tipis, mengalir lambat dihembus angin dari selatan. Ki Arkopati menarik nafas dalam-dalam. Ditatapnya bulan yang bulat kekuning-kuningan itu tajam-tajam, seolah-olah untuk yang terakhir kalinya. Setelah puas Ki Arkopati memandangi bulan yang bulat di langit itu, maka sambil menggeram dipandanginya Ki Tambakwedi dengan tegangnya. Dalam keremangan cahaya bulan, dilihatnya wajah orang tua itu, seperti wajah burung pemakan daging yang paling puas, dengan paruhnya yang lengkung dan matanya yang tajam dan liar itu. Dan sejenak kemudian, Ki Arkopati itu berkata di dalam hatinya, apapun yang terjadi, Arkopati bukan pengecut yang takut melihat beberapa ujung senjata bersama-sama mengarah ke tubuhnya. Karena itu,
maka Ki Argopati pun berdiri semakin mantap. Tombak di dalam genggamannya tampak bergetar dan ujungnya menunduk setinggi dada. "Marilah Tambakwedi," terdengar suaranya dalam nada yang datar. "Kalau kau menganggap perlu membawa orangmu itu bermain-main bersama, aku berterima kasih atas kehormatan ini, bahwa seorang yang bernama Pakuhan dan bergelar Ki Tambakwedi memerlukan 2 orang kawan untuk melayani Argopati." Ki Tambakwedi menggeram. Kata-kata itu menggores jantungnya terlampau dalam. Betapa pedihnya, namun ia tidak mau melangkah surut. Ia mencoba untuk memaksa dirinya menjadi seorang pengecut yang paling licik. Bahkan dengan menggertakkan giginya, mengusir segala macam perasaan malu dan segan, ia berkata lantang, "Tidak hanya mereka berdua, Argopati. Kalau kami bertiga ini gagal, maka aku masih menyediakan sebuah pasukan kecil untuk membinasakan kau. Maaf bahwa aku berbuat curang dan licik, mungkin melampaui demit, tetapi keputusan kami telah jatuh. Argopati harus binasa." "Kenapa kau tunggu sekian lama? Baru sekarang orangmu ini kau panggil?" "Biarlah aku berterus terang kepada seseorang yang sudah akan dikubur. Aku memang mencoba untuk berkelahi seorang lawan seorang. Mungkin perkembangan yang terjadi antara kau dan aku agak berbeda, sehingga seorang diri aku dapat membinasakan kau. Dengan demikian, aku masih dapat menepuk dada dan bangga atas harga diriku sendiri. Tetapi ternyata aku tidak berhasil, karena aku sudah menyangka demikian sebelumnya. Maka biarlah aku kini berbuat curang. Tetapi kecurangan ini aku lakukan untuk suatu tujuan yang penting. Penting sekali, Argopati. Penting bagi kau dan si Danti, tetapi sama sekali tidak berarti bagi aku dan rakyat Menoreh. Hah, kau membuat tafsiran menurut kepentinganmu. Sudah tentu aku membuat tafsiran sesuai dengan kepentinganku pula dan kepentingan anak itu. Kau mengerti?" Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Aku mengerti Tambakwedi. Memang apa yang baik untukmu tidak terlalu baik bagi orang lain. Aku tahu pula bahwa kau sekarang dapat berpikir bahwa apa yang baik buatmu dan anak itu, meskipun harus mengorbankan orang lain, namun tetap kau lakukan juga. Kau ingin menempatkan anak itu pada kedudukan yang baik, meskipun beralaskan bangkeku, sahabatmu dan orang yang pernah dipanggil ayah olehnya." Ki Tambakwedi menggertakkan giginya. Ternyata dadanya bergetar dahsyat sekali mendengar kata-kata itu. Sejenak ia berdiri tegak dengan wajah yang tegang, sedang kedua orang yang dipanggilnya telah berdiri di sampingnya. Tetapi Ki Tambakwedi masih tegak seperti patung, dan ia mendengar Ki Argopati berkata pula, "Tetapi tidak mengapa Tambakwedi, lakukanlah. Aku sudah sedia untuk bertempur melawan kalian bertiga, apapun yang akan terjadi atas diriku." Ki Tambakwedi masih tegak di tempatnya. Terjadilah pergolakan yang mengguncangkan perasaannya. Keraguan-raguan yang tajam telah mencekam jantungnya. Sementara itu, di balik gerumbul yang rimbun, tidak terlampau jauh dari Pucang Kembar, 3 pasang mata memandang apa yang terjadi itu dengan dada yang berdebar-debar. Sama sekali tidak terlintas di hati mereka bahwa orang yang bernama Ki Tambakwedi itu telah menyiapkan sebuah perangkap yang keji buat kepala tanah perdikan Menoreh. Karena itu, maka hati mereka pun serasa terbakar. Meskipun Ki Gede Menoreh berpesan, tidak boleh ada seorang pun yang melihat perkelahian itu. Namun mereka sama sekali tidak akan membiarkan sesuatu terjadi atas kepala tanah perdikannya. Kerti yang tertua dari ketiga orang itu menggeram. Perlahan-lahan dia berdesis, "Apakah kita dapat melihat kecurangan itu terjadi?
Tidak, sahut kawannya yang kecil. Ternyata tangannya telah meraba tangkai pisau-pisaunya. Kita harus berbuat sesuatu. Aku dapat membunuh mereka dari jarak yang cukup. Jangan berkesimpulan demikian. Kau memang pandai membidik. Kau dapat mengenai seekor burung yang terbang di langit. Tetapi belum tentu kau mampu mengenai salah seorang dari mereka. Mereka memiliki kelebihan dari seekor burung di langit. Mereka mempunyai keterampilan yang luar biasa untuk mengelak. Kawannya yang kecil mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu, apakah yang akan kita lakukan? Kalau benar mereka berkelahi bersama-sama, apa salahnya kita pun terjun di dalam arena itu? Sahut kawannya yang lain. Kerti menjadi ragu-ragu. Apakah hal itu tidak akan membuat Ki Argopati menjadi marah? Tetapi seandainya dengan demikian Ki Argopati terselamatkan, maka ia akan bersedia menanggung segala macam akibatnya. Ia akan bersedia menjalani hukuman apapun yang akan diberikan oleh Ki Argopati atasnya. Kerti itu berpaling ketika kawannya yang kecil menggamitnya, dan ketika ia melihat telunjuk kawannya itu mengarah ke bawah Bujang Kembar, maka Kerti pun memandang ke sana pula. Yang dilihatnya, kedua orang kawan Ki Tambak Wedi itu telah mempersiapkan senjatanya, dan mereka melihat ketiga orang lawan Ki Argopati itu telah mendekat. Tetapi mereka tidak mendengar apa yang dikatakan oleh hantu dari lereng Gunung Merapi itu. Ternyata Ki Tambak Wedi telah berhasil menekan perasaannya, menekan kejantanan yang menuntut di dalam hatinya, dan ia sudah berkeputusan untuk beramai-ramai membunuh Ki Argopati beserta kedua kawannya. Karena itu, maka sesaat kemudian ia menggeram dasar sekali untuk menekankan keputusan itu di dalam hatinya, untuk mengusir sama sekali sisa-sisa harga diri yang masih membayang di dalam dadanya. Sejenak kemudian dikerahkannya segenap tenaganya untuk melontarkan perintah lewat mulutnya. Jangan berdiri saja mematung. Kita sudah sampai pada saat yang kita tunggu. Lenyapkan orang yang bernama Argopati ini. Serentak kedua orang itu berloncatan ke arah yang berbeda. Mereka akan menghadapi Ki Argopati dari sisi seberang menyeberang, sedangkan Ki Tambak Wedi akan melawannya dari depan, berhadapan. Bagus, desis Ki Argopati. Kita sudah siap. Marilah kita tentukan akhir dari permainan ini dengan cara yang kau pilih, Tambak Wedi. Ki Tambak Wedi tidak menjawab. Dikatupkannya bibirnya rapat-rapat. Namun sejenak kemudian, selangkah ia maju. Senjatanya telah bergetar di tangannya. Sesaat ia memandangi wajah kepala tanah perdikan itu. Wajah yang memancarkan kemarahan dan kebencian tiada taranya. Wajah itu seakan-akan wajah Aryo Tejo beberapa puluh tahun yang lalu. Dari sepasang matanya memancar perasaan sakit hati yang tidak terhingga. Sesaat keempat orang itu berdiri tegak seperti patung. Masing-masing telah mempersiapkan senjatanya. Tidak seorang pun yang sempat berkedip, karena mereka yakin bahwa setiap saat waktu yang sekejap itu akan dapat menentukan hidup dan mati. Bulan di langit masih memancarkan cahayanya yang kuning keemasan. Sepotong awan yang putih telah terhembus, menyingkir dari wajah bulan yang bulat oleh sepercik angin yang semilir. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai
jumpa.